Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Ivan. Kita membahas soal TO10 TPS SI SBMPTN. Ya, teman-teman sudah pegang soalnya semua kan ya? Kita mulai. Soal yang pertama komponen PU yaitu penalaran umum. Ya. Soal yang pertama, berdasarkan kalimat yang bercetak tebal, ya, indeks standar pencemar Kota Bandung akan meningkat jika terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang berlalu lalang di Kota Bandung. Ya. Nah, terus kalimat berdasarkan yang cetak tebalnya adalah jumlah tersebut meningkat dengan masuknya kendaraan para pelancong dari luar kota jika masuk akhir pekan. Nah, ini berarti kita punya dua dua hal nih di sini nih. Ya, kita punya dua implikasi. Yang pertama adalah berarti kita pakai kemungkinannya P maka Q maka R. Ya, kesimpulannya adalah P maka R. Ya. Dia bilang apa? Di soalnya, di teksnya bilang apa? Jika masuk akhir pekan, ya, jika masuk akhir pekan, maka jumlah kendaraan tersebut meningkat. Dengan masuknya kendaraan para pelancong berarti kendaraan meningkat. Ya. Nah, pada soal bilang apa? Indeks standar pencemar Kota Bandung akan meningkat. Indeksnya meningkat jika peningkatan jumlah kendaraan. Berarti kendaraan meningkat, maka indeks pencemar Kota Bandung meningkat juga. Nah, kesimpulannya berarti apa? Jika masuk akhir pekan, maka indeks pencemar Kota Bandung meningkat. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jika masuk akhir pekan, terjadi peningkatan indeks standar pencemar Kota Bandung. Ya. Itu dia untuk soal yang pertama. Yang selanjutnya, berdasarkan kalimat yang bercetak tebal, jika jumlah penonton domestik tidak meningkat, ya, jumlah penonton domestik tidak meningkat. Ada pengambilan kesimpulan, model pengambilan kesimpulan yang model jika P maka Q, lalu tidak terjadi Q, kesimpulannya adalah tidak terjadi P. Ya. Kalimat bercetak tebalnya bilang apa? Seiring dengan pertumbuhan positif di produksi film, jumlah penonton domestik turut meningkat. Jadi syaratnya adalah pertumbuhan positif di produksi film. Ya, pertumbuhan positif. Jika pertumbuhan positif, maka penonton domestik turut meningkat. Penonton domestik naik, domestik naik. Ternyata kalau kita lihat soalnya bilang apa? Jumlah penonton domestik tidak meningkat, jumlah penonton domestik tidak naik. Maka kesimpulannya apa? Pertumbuhannya, negasinya atau lawannya dari pertumbuhan positif. Ya. Maka yang paling tepat adalah produksi film tidak mengalami pertumbuhan positif. Lalu kita lanjut. Bilangan bulat yang paling mendekati bentuk berapa itu? Paling mendekati bentuk akar dari 64 ditambah akar dari 81 ditambah akar 49. Akar 64 ditambah akar 81 ditambah akar 49. Akar 49. Berarti ini jadi 64 ditambah akar 81, 9. Akar 49, 7. Nah, yang paling mendekati adalah akar berapa? 64 tambah 9 tambah 7 jadi berapa itu? Jadi 80. Nah, dia paling mendekati nilainya hampir akar berapa nih yang enak? Hampir mendekati akar 81 kan? Akar 81 itu nilainya 9. Maka akar 80 mendekati, yang bilangan bulat yang paling mendekati adalah 9. Ya. Next. Bilangan yang tepat untuk menggantikan X dan Y. Nah, ini kalau kita lihat angkanya berapa itu? Ya, angkanya 3, 72. Ini kalau loncatnya terlalu jauh, maka jangan satu-satu, kita pisahin. Ya, kita pisahin. Kita pisahin 3, X, 16, 24, 33. Nah, ini polanya tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9, dan seterusnya. Sehingga nilai X-nya berapa? Tambah 6. 3 tambah 6 berapa itu? 9. Ya. Nah, yang sisanya 72, 18, Y, 3, 3 gitu ya. Nah, ini polanya bagi 4, bagi 3, bagi 2, bagi 1.
Ya, sehingga Y-nya sama dengan bagi 3 tuh. 18 bagi 3, 6. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C. 9 dan 6. Bilangan yang tepat untuk menggantikan tanda tanya di atas berturut-turut adalah gitu ya. Ini kita lihat angkanya berapa? 3, 2, 5, 6, 11, 30. Apa hubungan angka 5, 6 dengan angka 3 sama 2? 5 dapat dari 3 tambah 2. 6 dapat dari 3 kali 2. Sehingga yang atas itu adalah hasil jumlah yang sebelumnya, yang bawah itu adalah hasil kali yang sebelumnya. Ya, coba lihat, 5 tambah 6, 11. 5 kali 6, 30. Maka ini hasil jumlah. Jumlah siapa? Jumlah ini, 11 sama 30. 41. Bawah ini hasil kali, 11 kali 30, 330. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke komponen PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. Persamaan kata modal pada teks di atas adalah modal itu kita modal itu adalah sama dengan kapital, ya. Kapital itu kata lain dari modal. Lawan kata jumlah. Nah, jumlah itu lawan katanya pasti selisih, ya. Kalau akumulasi sama tuh ya. Lawan kata optimal. Optimal tuh paling puncak tuh. Maka lawan katanya adalah nadir. Nadir itu titik paling rendah. Yang aslinya kata nadir itu adalah titik paling rendah dari cakrawala. Ya, maka nadir itu titik paling rendah. Maka lawan katanya adalah nadir. Persamaan kata penting. Nah, penting itu persamaan kata adalah esensial atau paling mendasar. Ya, kalau artifisial itu buatan, ya. Yang lainnya sudah pada tahu mungkin, ya. Hubungan kata Indonesia dan Kalimantan bisa dianalogikan dengan kata yang paling tepat adalah Indonesia Kalimantan itu Indonesia memiliki pulau Kalimantan. Nah, yang paling tepat adalah pulau ya. Ya, yang paling tepat Selandia Baru bukan punya Australia, Amazon bukan pulau, Paris juga bukan pulau, Inggris bukan anggota dari Eropa tapi bukan pulau milik Eropa. Ya, yang paling tepat adalah Denmark memiliki pulau Greenland. Ya. Kita masuk ke komponen PKU, pengetahuan kuantitatif. Diketahui apa itu? Kita punya bentuk persamaan K. X sama dengan 3X kuadrat min 5. Ya, Kx sama dengan 3X kuadrat min 5. Dan Lx sama dengan 2X min 1. Yang diminta apa? K, L, 0. Ini artinya apa? 0 dimasukin ke L dulu. Ya, 0 dimasukin ke L dulu. 2 kali 0 berarti jadi apa? 2 kali 0 kurang 1. Berarti K, 2 kali 0 kurang 1, min 1. Nah, min 1 masukin ke K. Masukin min K ke K. Jadi 3 dikali min 1 kuadrat min 5. Ya, min 1 dikuadratin. 1 kali 3, 3 dikurang 5, berapa nilainya? Min 2. Maka nilai yang diminta adalah min 2, yang A. Lalu, kita lanjut. Perpotongan sumbu X dengan kurva yang dibentuk oleh persamaan. Saya hapus dulu yang ini, soal sebelumnya. Nah, kalau dia diminta memotong sumbu X, kalau memotong sumbu X, ya, maka Y-nya 0. Nah, itu fx-nya berapa itu? 2 kali mutlak X, ya, mutlak X ditambah 3. Nah, ini nilainya harus 0. Maka 2 kali mutlak X sama dengan min 3. Maka nilai mutlak X-nya sama dengan min 3 per 2. Mutlak itu apa sih? Mutlak itu berapapun nilai yang dimasukkan ke dalam mutlak, hasil keluarannya pasti positif. Nah, ini ada nilai mutlak, nilainya minus 3 per 2. Nggak ada nih. Ya, maka tidak ada X yang memenuhi. Tidak ada X yang memenuhi. Ya. X-nya himpunan kosong. Ya, X-nya himpunan kosong. Berarti tidak ada X yang memenuhi. Maka jawaban yang paling tepat adalah tidak ada perpotongan sumbu X dengan fungsi fx. Ya.
Kita lanjut. Nah, ini diminta diketahui bentuk ini. Kita butuh agak lebar kayaknya nih, ya. Nah, itu diketahui apa itu? X plus 3. X plus 3 dibagi siapa? X plus 4 dikurang X min 2 dibagi X plus 2. Nah, ini sama dengan siapa? Sama dengan AX plus 14 dibagi X kuadrat plus 6X plus B. Ya. Oke, kita samakan. Yang sebelah kiri kita rapikan dulu. Ini kita kalikan yang atas. Maka penyebutnya dulu deh kalau enggak. X plus 4 dikali X plus 2. X kali X. X kuadrat. Plus. Ini 4X. Ini 2X. Maka totalnya 6X. 4 kali 2, 8. Yang atas. X plus 3 kali X plus 2. X kuadrat. Min. Min plus. Ini 3X. Ini 2X. Maka totalnya 5X. 3 kali 2, 6. Dikurang, minusnya milik mereka semua. X kali X, X kuadrat. Min 2 kali X, min 2X. Yang ini 4X, jadi totalnya plus 4X. Min 2 kali 4, min 8. X kuadrat dikurang X kuadrat. Habis, 5X dikurang 4X. Jadi tinggal X. 6 dikurang min 8, plus 14. Ya. Bawahnya X kuadrat plus 6X plus 8. Nah, ini sama dengan siapa itu? AX plus 14 dibagi X kuadrat plus 6X plus B. Nah, A itu siapa? A itu koefisiensi X yang di sebelah kiri yang atas. Koefisien X-nya berapa tuh di sini? 1. Nggak ada angkanya kan? 1. A-nya 1. B-nya itu konstantanya sini kan? Berarti B-nya sama dengan 8. Pertanyaannya apa sih? B dikurang A. Nah, ini kita masuk bagian paling sulit nih. B dikurang A. B dikurang A nilainya. Ya. Oh, sorry. Ada saya ada salah ya. Ini 4X, ini kurang 2X. Di sini 2X ya? Ya. Di sini 2X. Ya. Berarti di sini berapa koefisiennya? 3. Maka A-nya 3. Ya. Maka B min A-nya sama dengan 5. Ya, kayak gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Saya hapus ya. Sebuah operasi delta didefinisikan P delta Q itu nilainya sama dengan P pangkat 2 ditambah 3 pangkat Q. P delta Q itu nilainya P pangkat 2 ditambah 3 pangkat Q. Nah, yang diminta itu nilainya dari 2 delta 0. Delta lagi kan ya? 0 delta 1. 2 delta 0. Berarti P-nya ganti 2. 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 0. Ini delta. Ini belum diproses deltanya. 0, 1. Berarti 0 pangkat 2 ditambah 3 pangkat Q-nya ganti 1. Jadi 3 pangkat 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 0, 4 tambah 1. Delta 0 pangkat 2, 0 tambah 3 pangkat 1, 3. Jadi 5 delta 3. Berarti P-nya ganti 5. Berarti jadi 5 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3. 5 pangkat 2 itu 25. 3 pangkat 3 itu 27. Jumlahnya sama dengan 52. Ya. Nah gitu. Oke. Kita lanjut. Ini saya hapus dulu. M dan N sejajar, ya. Garis R dan S tegak lurus, ini R sama S tegak lurus gitu ya. Nilai P adalah kalau R sama S tegak lurus, maka di sini nih, ini di sini dia siku. Kalau ini 124, maka ini 124. Nah, kita lihat segitiga ini aja nih. Ya.
Ya, yang P-nya di sini kan? P-nya di sini. Ini siku-siku. Nah, ini tadi berapa nih? 124. Nah, ini pelurusnya berapa jumlahnya? 180. Di sini berapa biar jumlahnya sama dengan 180? Jumlahnya sama dengan 56. Ya, di sini nilainya harusnya 56. Biar totalnya 187. Nah, sudut ini yang di luar ini ya, itu sama dengan jumlah dua sudut yang sisanya. Jadi P itu sama dengan 56 ditambah 90. Sama dengan 146. Ya. Kita lanjut. Siswa sebuah kelas berisi 40 anak, totalnya 40 anak. 50% suka lodeh, ya. 50% suka tumis kangkung, ya. Terus 20% tidak suka keduanya. Kok totalnya jadi lebih daripada 100%? Iya, karena ada yang suka dua-duanya, ya. Perbandingan jumlah siswa yang suka kedua-duanya dan tidak suka kedua-duanya adalah kita bisa pakai diagram Venn di sini. Ya, yang tidak suka dua-duanya 20% di luar, kita anggapnya 20. Ya. Toh yang tanya perbandingan tidak jumlah angka aslinya. Ini misalnya X, maka di sini totalnya suka apa sih? Lodeh dulu ya, lodeh sama kangkung. Ya. Berarti ini yang lodeh doang itu adalah 50 dikurang X. Yang suka kangkung doang 50 dikurang X. Kangkung 50% juga kan? Total keempat komponen ini harus 100%. 50 kurang X ditambah 50 kurang X ditambah 20 itu jumlahnya harus 100%. Ini min X sama X habis. 50 tambah 50 berapa itu? 100 tambah 20. 120 dikurang X sama dengan 100. 120 dikurang berapa biar 100? Jelas X-nya berapa? 20. Ya. Nah, siswa yang suka kedua-duanya, yang kedua-duanya X kan? Berarti X, ya, X-nya berapa itu? 20. Yang suka kedua-duanya 20%. Banding yang tidak suka kedua-duanya juga 20%. 20 juga. Jadi perbandingannya 1:1. Ya. Kita lanjut. Sebuah mobil menempuh 42 km per 2 liter bensin dengan harga 1 liternya 12.000. Jika mobil tersebut menempuh 350 km, maka bensin yang harus dibayar seharga Oke, jadi yang ditanyakan sebenarnya cuma masalah kilometer sama harga bensinnya kan. Ini 42 km, bensinnya 1 liter 12.000, maka total yang dibayarkan 24.000. Nah, sekarang yang diminta 350. Ya, harga bensinnya berapa? Gitu kan ya? Ini misalnya harganya H. Ya. Nah, ini perbandingannya senilai nih. Semakin banyak jaraknya, semakin banyak yang harus dibayar kan? Maka, nah ini bisa kita sederhanakan dulu. Dibagi berapa mereka berdua? Bagi 7. 42 bagi 7. Berapa itu? 42 bagi 7, 6. Bagi 7, ini 50. Ya. Jadi, kali silang tuh. Berarti 6H sama dengan, ini jangan dikaliin dulu, 24.000 dikali 50. Ya, bagi 6 soalnya bisa nih. Jadi H-nya sama dengan 24 bagi 6. Ya, 4.000. 4.000 dikali 50. Berarti H-nya sama dengan 4 kali 50, 200. Jadi total yang harus dibayarkan adalah 200.000. Ya. Kita lanjut. Nah, ini masih cukup mudah nih. Jika bilangan K adalah bilangan yang habis dibagi 2, 3, sama 15. Ya. Tapi ini 3 ini nggak guna karena apa? Kalau dibagi 15, kalau dia bisa dibagi 15, pasti dia bisa dibagi 5, bisa dibagi 3. Jadi ini nggak perlu ada, nggak apa-apa. Ya. Tapi 2 kepake tuh. Nah, sekarang bilangan berapa yang habis dibagi 2 sama habis dibagi 15? Bilangan pertama berapa yang habis dibagi 2 sama 15? 30 kan? Maka kalau K-nya juga kelipatan 30, maka bilangan di bawah ini juga habis dibagi 2, 3 sama 15, pasti juga kelipatan 30. Maka tambahin aja 30. Ya. Kalau ditambahin 45 belum tentu habis dibagi 2 soalnya.
Ya kan? Kalau ditambahin 20 belum tentu habis dibagi 3. Ya Kak? Maka yang pasti habis dibagi 30 adalah K plus 30. Ya. Nah, ini juga masih syarat bentuk apa namanya tuh? Rasional. Fx sama dengan 2x plus 3 per x plus 2 kecuali x sama dengan K. Ini sering kita waktu ngerjain materi fungsi gitu ya, dari SMP sampai SMA. Bentuk rasional seperti ini kita ketemu, terus ada keterangan tuh di sini kecuali x tidak sama dengan K. Nah, itu dari mana? Dari penyebut. Penyebut nggak boleh berapa? Penyebut nggak boleh 0. Iya, penyebut nggak boleh 0. Ya, penyebutnya siapa itu? X plus 2 itu tidak boleh 0. Sehingga X tidak sama dengan min 2. Nah, ini K-nya nih. Nah, ini si K. Ya, K-nya berarti berapa? Min 2. Oke. Nah, K-nya min 2. K-nya min 2. Nah, gedean berapa? Gedean siapa berarti? Gedean Q. Ya, berarti P lebih kecil daripada Q. Ya. Kita lanjut. Titik pusat lingkaran besar berada di lingkaran kecil, ya. Jadi ada dua lingkaran tuh ya. Lingkaran yang besar. Nah, anggap aja bagus lah ya. Ini kalau lingkaran yang kecil ini misalnya jari-jarinya kita anggap aja 1 gitu ya. Maka jari-jari yang besar, jari-jari yang kecil itu nilainya 1. Berarti jari-jari yang besar itu dari sini sampai ke sini bukan? Ini berapa nih? Ini kan 1 juga nih. Maka jari-jari yang besar nilainya 2. Ya. Luas daerah yang diarsir itu yang besar tuh, lingkaran yang besar dikurang yang kecil. Lingkaran apa rumusnya? Pi R kuadrat. Berarti Pi dikali 2 kuadrat. Dikurang Pi dikali yang kecil ya, jari-jarinya 1 kuadrat, 2 kuadrat, 4 pi. Ya, jari-jari yang luas yang kecil 1 pi. Maka luas lingkar yang diarsir itu adalah 3 pi. Ya. Nah, yang Q, ini yang P-nya nih, ini si P nih. P-nya nilainya 3 pi. Q-nya siapa? Q-nya 3 kali luas lingkaran yang kecil. 3 kali luas lingkaran yang kecil. Pi dikali 1 kuadrat. Berarti nilainya 3 pi. Maka jelas P sama dengan Q. P sama dengan Q. Ya, maka jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan lagi soalnya. Diketahui X lebih kecil daripada Y, lalu P-nya X kali Z, dan Q-nya Y kali Z. Z-nya ada keterangan nggak? Kalau nggak ada keterangan, ya kan kita membandingkan antara P sama Q. Gedean mana gitu ya, atau sama dengan bahkan. Ketika misalnya X-nya 2, Y-nya 3, dikali Z-nya 5, P-nya lebih kecil daripada Q kan? Ya, tapi ketika Z-nya minus, ya jadi malah P lebih besar daripada Q. Nah, kalau kayak gini, karena Z-nya nggak diketahui keterangannya, positif atau negatif, atau 0 bahkan gitu ya, maka informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Ya, jadi jawabannya D. Kita lanjut. Diketahui N dikali A dikali N sama dengan A dikali B dikali C dengan A, B, dan C adalah bilangan prima berbeda. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Ya. Nah, kalau dia 3 bilangan perkalian 3 bilangan prima, berarti N-nya A dikali B dikali C. Yang paling kecil berapa? Misalnya 2 kali 3 kali 5. Berapa itu? Berarti N paling kecilnya 30. N paling kecilnya aja 30. Ya. Maka benar nggak N lebih besar daripada 10? Benar, pasti lebih besar daripada 10. Karena yang paling kecilnya aja 30. Salah satu nilai N adalah 385. Iya. Kita cari tuh N sama dengan 385. Bagi 5 berapa itu? 385 itu 5 kali 73. Ya. Berapa 70? Sorry, bukan 73 ini. 38 bagi 5 7. Ya, 77, sorry. 77. Iya kan?
Berarti ini bisa kita tulis 5 kali 11 kali 7. Perkalian 3 bilangan prima. Berarti anggotanya 385 anggota dari N. Ya, berarti pernyataan 1 benar, 2 benar, 3 benar. N habis dibagi 3, belum tentu. Misalnya kita pilih angkanya 2, 5, sama 7. 2 tambah 2 kali 5 tambah 2 kali 5 kali 7 itu berapa tuh? 70. 70 habis dibagi 3 nggak? Enggak. Belum tentu semua N bisa dia bagi 3. Makanya yang pasti benar adalah 1, 2, sama 3. Maka jawabannya yang A. Ya. Kita lanjut. Berikut banyak data dalam sebuah keluarga di RT 7. Ya. Ini datanya. Oke. Yang anaknya 0 ada 3 keluarga, yang anaknya 1 ada 7 keluarga, dan seterusnya. Maka rata-rata jumlah anak dalam sebuah keluarga, berarti rata-ratanya itu nyarinya dengan cara 0 kali 1. Ini kali ini. Ya. 0 kali 3, 0. Ditambah 1 kali 7, 7. Ditambah 2 kali 8, 16. Ditambah 3 kali 5, 15. Ditambah 4 kali 2, 8. Dibagi banyaknya keluarga. Banyaknya keluarga berapa tuh? 3 tambah 7, 10. 8 tambah 2, 10. Totalnya tambahin 5, 25. 31. Ya, ini 15 tambah 15, 30. 30 tambah 16, 46 per 25. 46 per 25 ini nggak nyampe 2 nih. 1, berapa itu? Ya, 1, lalala pokoknya ya. 1, berapa sih? 1, 2 berapaan tuh? 1,8 lah kira-kira ya. 1,8. 875 atau berapa lah gitu ya. Nanti kita cek lagi angkanya. Cuman yang pasti apa? Pernyataan 1 salah karena dia bilang 2 rata-ratanya. Ya. Keluarga yang banyak anak kurang dari rata-rata. Rata-rata tadi 1,8. Kira-kira 1,8. Berarti yang kurang dari rata-rata yang anaknya 0 sama 1. Yang anaknya 0 sama 1, yang anaknya 0 ada 3 keluarga, yang anaknya 1 ada 7 keluarga. Maka totalnya berapa? 10. Ya. Berarti pernyataan 2 benar. Ya. Pernyataan 3, semua keluarga memiliki anak. Ada 3 keluarga yang tidak punya anak. Ya. Keluarga yang memiliki anak lebih dari 2. Keluarga yang memiliki anak lebih dari 20 keluarga. Ini yang punya anak nih dari 1 sampai 4 ini. Jumlahin tuh. Kalau tadi 25 keluarga dikurangin 3 berarti 22 keluarga. Pernyataan 4 benar. Lebih dari 20 keluarga. Ya. Maka yang benar adalah 2 sama 4. Oke. Kita lanjut. Perbandingan banyak lereng Fatih, Fakih, dan Faris berturut-turut adalah 3 banding 4 banding 5. Pertanyaannya apa? Apa yang diminta di situ? Berapa banyak lereng Faris? Fatih banding Fakih banding Faris itu berapa? 3 banding 4 banding 5. Nah, pernyataan 1 bilang apa? Banyak lereng Fakih 44. Kalau banyak lereng Fakih 44, ya. Oke, ini pernyataan pertama nih ya. Pernyataan pertama Fakih 44. Berarti dari 4 ke 44 kali 11 kan? Mereka semua dikali 11. Maka pasti Fatih 33, Faris 55. Ya, pertanyaannya apa tadi? Faris, berapa Faris? 55. Jadi pernyataan 1 cukup. Ya. Pernyataan 2. Jumlah kelereng mereka adalah berapa totalnya? Dijumlahin totalnya 240. Nah, kalau kayak gini pasti perbandingan kita kasih aja X. 3X tambah 4X tambah 5X itu totalnya sama dengan 240. Ini berapa nih? 12X sama dengan 240. X-nya sama dengan 20. Maka cukup nggak untuk menentukan berapa sih Faris? Faris tadi 5X kan? 5 kali 20, 100. Ya, maka pernyataan 1 cukup dan pernyataan 2 juga cukup. Maka jawabannya yang D. Ya, 1 cukup, 2 juga cukup. Lalu soal yang terakhir, ya, kita punya bentuk operasi bilangan, ya, A dolar B, A, ya, dolar B, itu nilainya sama dengan
A pangkat 2 dikurang B. Dikurang 3B. Terus, nih tanya berapa X $2. Berarti kita harus nyari nilai X. Ketika X-nya dapet, selesai, beres. Ya. Nah, pernyataan 1 bilang apa? 3 $X sama dengan 15. Kita proses tuh. A-nya 3, masukin. 3 kuadrat dikurang 3 kali X sama dengan 15. Bisa dapat nggak X-nya? Bisa. Ya, bisa dapat tuh. Lalu X-nya proses ke yang diminta. Nanti bisa diperoleh. Ya, berarti pernyataan 1 cukup. Pernyataan 1 cukup. Pernyataan 2 bilang apa? X-nya 3 atau min 3. Ingat bahwa syarat ketika ditanyakan model ini, modelnya ada dua model sebenarnya untuk pertanyaan model kayak gini. Apakah model yang pertama yang jawabannya iya atau tidak? Ya, yang jawabannya iya atau tidak. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tapi nggak boleh iya dan tidak gitu. Nggak bisa tuh. Harus iya atau harus tidak. Nah, model yang kedua, berapa nilai dari X $2? Nah, ini model yang kedua, yaitu ditanyakan berapa nilainya. Kalau ditanyakan nilainya, maka dia harus mendapatkan satu nilai. Nggak boleh ada dua nilai. Tadi dengan pernyataan 1 kita dapat satu nilai, maka pernyataan 1 cukup. Nah, ini ada pernyataan 2, X-nya ada 2. Bukan berarti nggak boleh, bisa jadi boleh gitu ya. Malah ketika diproses tuh, coba ketika X-nya sama dengan 3. Ketika X-nya sama dengan 3, yang diminta apa sih tadi? X $2. X $2. Ya. X-nya 3. Masukin tuh 3. 3 dikuadratin. Ya. 3 dikuadratin dikurang 3 kali 2. Berapa nilainya? Berapa nilainya tuh? 9 dikurang 6. 3. Ya. Ketika X-nya sama dengan minus 3, masukin juga ke sini. Ya, berarti apa? Berarti jadi minus 3 dikuadratin dikurang 3 kali 2. Kan belakangnya juga 2 kan? Min 3 dikuadratin. 9 kurang 6. 3 juga. Sama nggak hasilnya? Sama. X-nya ada 2 memang. Tapi menghasilkan satu jawaban yang sama. Ya, berapapun nilai X-nya, ada berapapun X-nya, ketika dia menghasilkan satu jawaban yang sama, maka itu cukup. Ya, jangan sampai malah ada kondisi X-nya ada 1, tapi jawabannya bisa menghasilkan dua angka, 2 nilai. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, maka berapapun nilai X-nya, ketika dia menghasilkan satu jawaban yang sama, maka dia cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya, nah ini soal yang terakhir. Ya, berarti 1 cukup, 2 juga cukup. Maka jawabannya yang D. Ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.